Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum memulai pelajaran pagi ini, Bapak akan mengabsensi satu persatu anak-anak. Oke. Yang satu, Tohir Rob. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Estre. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah. Dalil. Sakit, Pak. Oh, sakit. Sakit kenapa ya, Mas? Kurang tahu, Pak. Katanya kemarin aku main ke rumahnya, kata ibunya lagi sakit. Oh ya, ya. Karena cuaca hari ini sedikit pergantian cuaca pancaroba itu kayak ya gitulah, banyak perubahan suhu. Jadi kita banyakin minum vitamin, banyak olahraga dan fit. Karena Oke, Pak. sekarang kita akan menuju ke pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi pembelajaran ke-1. Oke. Tujuan pembelajarannya yang akan kita dapat ialah tujuan pembelajaran kita yang akan kita dapat pada pembelajaran hari ini ialah ini. Satu, setelah mengamati teks visual, anak-anak mampu mengidentifikasikan gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Terus yang kedua, ketiga, dan keempat, silakan anak-anak baca terlebih dahulu. Oke? Baik, Pak. Silakan anak-anak baca. Oke, begitulah ya. Kita akan lanjut. Energi, tentang energi. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Jadi semua makhluk hidup di bumi ini membutuhkan energi. Kalau tidak ada energi, manusia tidak bisa bekerja, manusia tidak bisa beraktivitas lain-lain dan sebagainya. Oke? Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Anak-anak bisa memahami atau melihat apa saja yang ada di gambar ini. Ada pria atau bapak-bapak yang sedang olahraga itu menghirup O2 yang dikeluarkan pepohonan yang membuat kita segar, yaitu juga dari peran dari sinar matahari. Yang kedua adalah ibu-ibu yang sedang menjemur jemuran yang basah. Itu peran matahari juga ada di bagian ini, yaitu mengeringkan yang basah. Matahari panasnya dapat mengeringkan sesuatu yang basah. Dan yang ketiga, anak-anak atau bayi, dia sedang berjemur. Manfaatnya apa? Untuk kesehatan badannya. Karena terkena sinar matahari pada saat pagi hari, jam 7 sampai jam 9 bisa menyehatkan. Oke? Next. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahaya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Jadi pada siang hari matahari terbit, pada matahari di siang-siangnya bisa menyinari dan kita bisa melihat benda-benda pada siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi kita. 1. Seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Perputaran pada porosnya. Pak, kalau malam dan siang itu buminya berputar ya, Pak? Ya, bukan. Yang berputar itu ialah bumi kita mengitari matahari. Bumi kita mengitari matahari itu selama 1 tahun. Kalau bulan
kita mengitari itu pada cuma 1 bulan. Oh ya Pak. Berikutnya 2, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat ini melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Ini musim dingin yaitu musim salju, ini musim panas kayak di Mesir atau di mana gitu lah. Terus yang lain tuh musim semi, musim gugur. Oke, nice. 3, beberapa berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadinya perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. 4, berperan pada proses terjadinya awan hingga terjadinya hujan yang membasahi daratan hingga semua tumbuhan di darat dapat bertahan hidup. Air hujan tersimpan di tanah juga dimanfaatkan hewan dan manusia untuk berkelangsungan hidupnya. Seperti kalau manusia dia itu menggali sumur untuk kehidupan, dan hewan lain pun juga sama. 5, berperan pada proses fotosintesis sehingga semua tumbuhan baik di darat dan di laut dapat hidup, berkembang, dan membuat cadangan makanan untuk dikonsumsi hewan dan manusia. Seperti gambar berikut. Yang keenam, panas matahari mengakibatkan air laut meluap. Peristiwa ini dimanfaatkan pada proses pembuatan garam. Seperti ini, seperti di pinggir-pinggir laut itu pembuatan garam memanfaatkan. 7, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Seperti ini bentuk panel surya. 8, cahaya matahari di pagi hari juga membuat proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Seperti anak-anak yang atau bayi yang sedang berjemur, itu manfaatnya adalah untuk memanfaatkan adanya sinar matahari supaya mendapatkan vitamin D yang membuat pertumbuhan tulang pada bayi atau anak-anak. Anak-anak, kita akan melakukan 3 praktek, yaitu 3 benda, yaitu tisu, serbet, dan kertas. Yang satu akan coba basahi 2 helai, 1 tangan, 2 lembar tisu, dan 2 lembar kertas. Coba basahi setiap masing-masingnya. Ya anak-anak, setelah dibasahi, yang kedua jemurlah sehelai 1 tangan, selembar tisu, dan selembar kertas di tempat panas. Sisanya letakkan di tempat teduh. Yang ketiga, amati dan tuliskan perubahan apa yang akan terjadi pada benda-benda tersebut, seperti serbet, tisu, dan kertas selama 15 menit, 30 menit, dan 60 menit. Oke anak-anak, coba praktekkan sekarang, oke? Tugasnya mandiri atau kelompok Pak? Ini kelompok. Kita berarti cuma ada 2 orang, maka satu-satu aja. Coba praktekkan satu persatu, oke? Baik Pak. Ya. Dengan tabel berikut seperti ini. Anak-anak akan mempresentasikan hasil yang Bapak tadi suruh. Coba presentasikan hasilnya tadi. Isang Ali si biji energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-biji tumbuh menjadi tanam-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanaman pun menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu
energi itu akan membantu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Ayo anak-anak presentasikan hasil diskusi tadi, hasil praktek tadi. Oke, monggo. Oke, kelompoknya Mas Tohir, monggo. Baik Pak, dari tabel pengamatan tadi, dari hasil dari kelompok saya, yaitu di tempat yang kering, tisu dalam 15 menit masih basah, tisu dalam 30 menit mulai mengering, tisu dalam 60 menit di tempat yang panas kering, kertas di tempat yang panas dalam 15 menit masih basah, kertas di tempat kering panas 30 menit mulai mengering, tisu kertas di tempat yang panas 60 menit mulai jadi kering. Kemudian sapu tangan di tempat yang panas di 15 menit itu masih basah, di 30 menit sapu tangan mulai mengering, di 60 menit di tempat yang panas sudah kering. Kemudian yang kedua, di tempat yang lembab atau tidak ada panas, tisu di 15 menit pertama masih basah, di 30 menit masih basah, dan di 60 menit mulai mengering. Kertas di tempat yang lembab atau yang kering 15 menit pertama masih basah, kemudian 30 menit masih basah, dan 60 menit mulai mengering. Kemudian sapu tangan di tempat yang kering atau tidak ada panas 15 menit pertama yaitu masih basah, 30 menit masih basah, dan 60 menit masih basah, Pak. Oke, bagus ya. Presentasi dari Mas Boy, beri tepuk tangan dari Mas Boy. Oke, sesuai dengan apa yang diberikan tadi dengan Mas Tohir, tabel pengamatan yaitu tisu selama 15 menit dipanasi tadi masih basah dan dalam 30 menit mulai mengering, dan ke 1 jam atau ke 60 menit sudah kering. Dan kemudian kertas dan sapu tangan seperti berikut juga sama. Dan berikut yang tadi, tisu pada tempat yang masih basah atau selama 15 menit masih basah, dalam 30 menit atau setengah jam masih basah, dan 60 menit atau 1 jam mulai mengering. Kertas sama dengan tisu dan sapu tangan berbeda, yaitu masih basah dan pada 30 menit masih basah dan selama 1 jam masih basah. Karena apa? Karena tidak adanya sinar matahari dan membuat pengeringan atau supaya kain atau tisu mengering membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan yang terkena sinar matahari. Berdasarkan pada tabel pengamatan hasil percobaan tadi, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari pada percobaan kalian tadi. Yang satu, tisu, kertas, dan sapu tangan yang dijemur di panas matahari lebih cepat kering. 2, tisu yang dijemur di bawah panas matahari langsung lebih cepat kering. Yang ketiga, tisu, kertas, dan sapu tangan di tempat teduh lebih lama kering karena tidak terkena panas matahari, sehingga penguapan air pada benda-benda tersebut lebih lama. Yang keempat, panas matahari mengeringkan benda-benda basah seperti yang kalian tadi praktekkan. Oke, tugas individu untuk anak-anak sekarang, temukan sebanyak banyaknya manfaat energi matahari bagi kehidupan makhluk hidup dalam bentuk peta atau seperti ini. Di bawah ini coba kalian berarti ada 6 kotak. Jadi sebutkanlah manfaat matahari bagi kehidupan atau kehidupan sehari-hari kalian. Oke? Seperti ini ya anak-anak. Energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah
tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia. Seperti ini jagung yang dipanasi di atas arang. Coba diskusikan ya anak-anak. Satu, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Harganya mahal, Pak. Ya. Nah, terus yang kedua, apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Menanam jagung yang sebanyak-banyaknya, Pak. Ya, dengan menanam jagung yang sebanyak-banyaknya, kita akan memiliki stok yang lebih banyak. Misal ada pesanan lagi, kita sudah ada cadangan stok untuk mengirim atau menjual lagi. Seperti itu ya anak-anak. Oke, Indonesia, coba kalian baca teks berikut ini untuk menambah pemahamanmu tentang sumber daya alam. Oke, baca. Oke, dan selanjutnya baca. Saya berikan waktu 5 menit. Oke, sudah anak-anak? Ya, Pak. Coba perhatikan. Satu, berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Yang ketiga, berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tadi. 4, tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar daya alam tetap lestari? 1, 2, 3, 4 ini tolong kerjakan di rumah. Untuk mengumpulkan pada hari seminggu lagi, kita akan bahas PR yang Bapak berikan. Tolong kerjakan dengan sejujur-jujurnya, dan besok Bapak akan pilih satu-satu untuk maju untuk menjawab 1, 2, dan sampai 3, 4 ini. Oke, paham anak-anak? Paham, Pak. Cukup sekian ya anak-anak. Pembelajaran pada hari ini semoga bermanfaat dan semoga anak-anak bisa mengerti dengan Bapak memberi pelajaran pada hari ini. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita dan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya,